Klik Start untuk mulai. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang 5 segi 4. Dalam multimedia ini, terdapat 5 menu yang bisa kalian pilih. Yang pertama adalah profil dari penyusun multimedia ini. Yang kedua adalah tujuan pembelajaran dan indikator. Yang ketiga adalah materi tentang 5 segi 4. Yang keempat adalah materi tentang luas permukaan dari 5 segi 4. Dan yang terakhir, ada contoh soal dan latihan soal. Silakan dibaca dan dipelajari. Semoga bermanfaat. Yang muncul pada pilihan pertama adalah profil dari presenter atau penyusun multimedia. Silakan menekan tombol play untuk memutar video dari perkenalan presenter. Selamat menonton! Hai, halo, saya Dewi Indah Hapsari. Kalian bisa memanggil saya Kak Dewi. Dan saya Siti Ervia Nursafitri. Kalian bisa memanggil saya Kak Sinti. Kami dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Majapahit. Kita mau menjelaskan tentang luas permukaan 5 segi 4. Silahkan disimak untuk video berikut ini. Semoga bermanfaat. Silakan pencet Home untuk kembali ke menu awal. Yang muncul pada pilihan kedua adalah tujuan pembelajaran dan indikator. Tujuan pembelajaran dari multimedia ini adalah menganalisis cara menemukan luas permukaan 5 segi 4. Dengan indikator, siswa mampu mengetahui bentuk permukaan 5 segi 4 sehingga dapat menganalisis cara menemukan luas permukaan 5 segi 4 dan menyelesaikan persoalannya dengan benar. Klik tombol Home untuk kembali ke menu utama. Yang muncul pada pilihan ketiga adalah materi tentang 5 segi 4. Materi tersebut berada pada buku di samping kiri. Silakan klik tombol untuk membuka buku dan simak apa yang disampaikan di dalam buku tersebut. Semoga bermanfaat. Berikut untuk daftar isinya. Yang pertama, membahas tentang pengertian dari 5 segi 4.
Yang kedua, membahas tentang unsur-unsur 5 segi 4 yang meliputi sisi, sudut, rusuk, dan diagonal. Nah, yang ketiga, membahas tentang jaring-jaring 5 segi 4. Yang keempat, membahas contoh-contoh dari bentuk 5 segi 4. Dan yang terakhir, yaitu daftar pustaka atau sumber dari materi yang ada di buku ini. Yang pertama adalah pengertian dari 5 segi 4. Apa sih 5 segi 4 itu? 5 segi 4 adalah bangun ruang yang dibatasi alas berupa segi 4 atau persegi, dan puncaknya berupa titik, serta sisi tegak bidangnya berupa segitiga. Perhatikan 5 ABCD pada gambar di samping. Disebut 5 segi 4 karena alasnya berupa segi 4. Yang kedua adalah unsur-unsur dari 5 segi 4. Terdapat 4 unsur pada bangun ruang 5 segi 4, yaitu pertama, sisi, kedua, rusuk, ketiga, sudut, dan keempat, diagonal. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah sisi. Silakan tekan tombol untuk memutar video di samping ya. 5 segi 4 memiliki 5 sisi yang terdiri dari 1. Sisi TAB, 2. Sisi TBC, 3. Sisi TCD, 4. Sisi TDA, 5. Sisi ABCD. Yang kedua adalah rusuk. Silakan tekan tombol untuk memutar video di samping ya. 5 segi 4 mempunyai 8 rusuk yang terdiri dari 1. Rusuk TA, 2. Rusuk AB, 3. Rusuk TB, 4. Rusuk BC, 5. Rusuk TC, 6. Rusuk CD, 7. Rusuk TD, 8. Rusuk DA. Yang ketiga adalah sudut. Silakan tekan tombol untuk memutar video di samping ya. 5 segi 4 mempunyai 5 titik sudut yang terdiri dari 1. Sudut A, 2. Sudut B, 3. Sudut C, 4. Sudut D, 5. Sudut T. Yang keempat adalah diagonal. Nah, untuk pembahasannya, silakan tekan tombol untuk memutar video di samping ya. Diagonal 5 segi 4. 1. Diagonal sisi 5 segi 4. 5 segi 4 mempunyai 2 diagonal sisi, yaitu AC dan BD. 2. Diagonal ruang 5 segi 4. 5 segi 4 tidak mempunyai diagonal ruang. 3. Bidang diagonal 5 segi 4. 5 segi 4 mempunyai 2 bidang diagonal, yaitu bidang diagonal TAC, bidang diagonal TBD. Catatan, diagonal sisi dan bidang diagonal pada bangun ruang limas hanya berlaku pada limas dengan segi N lebih besar dari 3. Lalu untuk diagonal ruang tidak berlaku pada semua bangun ruang limas. Yang ketiga, membahas tentang jaring-jaring dari 5 segi 4.
Pernahkah kalian melihat sebuah benda yang memiliki model bangun ruang? Misalnya, sebuah kado. Bila kado tersebut dibuka secara beraturan dan menjadi rangkaian bangun datar, maka rangkaian itulah yang dinamakan jaring-jaring. Nah, untuk jaring-jaring 5 segi 4, terbentuk dari beberapa bangun datar, yaitu sisi tegak yang berupa 4 bangun datar segitiga sama sisi atau sama kaki yang kongruen, dan 1 bangun datar persegi sebagai alasnya. Perhatikan gambar di samping. Berikut adalah macam-macam bentuk jaring-jaring dari 5 segi 4, semuanya terdiri dari 4 bangun datar segitiga dan 1 bangun datar persegi. Beralih ke pembahasan contoh bangun ruang 5 segi 4 dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada tenda yang disusun berbentuk 5 segi 4. Yang kedua, ada piramid di Mesir yang menyerupai bangun ruang 5 segi 4. Yang ketiga, ada miniatur candi Borobudur yang pelindung kacanya berbentuk 5 segi 4. Yang keempat, ada kue mendut yang dibungkus menggunakan daun pisang dan ditekuk menyerupai bangun ruang 5 segi 4. Yang kelima, ada kue piramid yang dicetak atau dibentuk seperti bangun ruang 5 segi 4. Dan yang terakhir, ada Rubik yang berbentuk 5 segi 4. Rambut kusam harus dirawat. Saat disisir baiknya diikat. Jika belajar selalu giat, tentu prestasi akan meningkat. Sekian dan terima kasih. Silahkan pencet home untuk kembali ke menu utama. Yang muncul pada pilihan keempat adalah materi tentang luas permukaan 5 segi 4. Materi tersebut berada pada buku di samping kiri, silahkan klik tombol untuk membuka buku. Dan simak materi yang disampaikan pada buku tersebut. Semoga bermanfaat. Berikut untuk daftar isinya. Yang pertama, membahas tentang pengertian dari luas permukaan 5 segi 4. Yang kedua, membahas tentang materi prasyarat yang harus dipahami sebelum melangkah pada materi luas permukaan 5 segi 4. Dan yang ketiga, atau yang terakhir membahas tentang penyelesaian dari luas permukaan 5 segi 4. Pembahasan yang pertama adalah pengertian dari luas permukaan. Luas permukaan dapat didefinisikan sebagai jumlah keseluruhan luas bidang sisi pada bangun ruang. Nah, ku kasih contoh nih. Pernahkah kalian melihat sebuah tenda? Luas permukaan dari tenda itu adalah seluruh luas dari kain tenda yang melapisi sebuah tenda tersebut. Nah, untuk pengertian dari luas permukaan 5 segi 4, coba perhatikan gambar di samping. Luas permukaan 5 segi 4 adalah gabungan dari luas sisi alas yang berbentuk segi 4 atau persegi, ditambah dengan luas seluruh sisi tegak yang berupa 4 segitiga sama kaki atau sama sisi yang kongruen atau sama.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang materi prasyarat dari luas permukaan 5 segi 4. Sebelum melangkah pada materi luas permukaan 5 segi 4, masih ingatkan kalian dengan materi berikut ini. Yang pertama, luas bangun datar segitiga. Yang kedua, rumus Pitagoras. Dan yang ketiga, luas bangun datar persegi. Materi-materi tersebut diperlukan sebagai dasar dari materi luas permukaan 5 segi 4. Jadi, kalian diharuskan untuk memahaminya terlebih dahulu sebelum melangkah pada materi luas permukaan 5 segi 4. Yang pertama adalah persegi. Persegi merupakan bangun datar dua dimensi, yang dibentuk oleh 4 buah sisi yang sama panjang, serta memiliki 4 buah sudut siku-siku yang sama besar. Rumus luas persegi adalah, L sama dengan sisi dikali sisi. Perhatikan gambar di samping, hitunglah berapakah luas persegi pada gambar tersebut. Berikut jawaban dari soal pada slide sebelumnya. Diketahui, panjang sisinya 17 cm. Dan yang ditanyakan adalah, luas dari bangun datar persegi. Untuk jawabannya, L sama dengan sisi dikali sisi. Dikarenakan panjang sisinya 17 cm, maka luasnya diperoleh dari 17 dikali 17, hasilnya 289 cm persegi. Jadi, luas persegi pada gambar tersebut adalah 289 cm persegi. Yang kedua adalah segitiga. Segitiga merupakan bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi, serta memiliki 3 buah titik sudut. Rumus luas segitiga adalah, L sama dengan setengah dikali alas kali tinggi. Perhatikan gambar di samping. Hitunglah berapakah luas segitiga pada gambar tersebut. Berikut jawaban dari soal pada slide sebelumnya. Diketahui, panjang sisi alasnya 11 cm. Dan untuk tinggi segitiganya 8 cm. Yang ditanyakan adalah, luas dari bangun datar segitiga. Untuk jawabannya, L sama dengan setengah dikali alas kali tinggi. Dikarenakan panjang sisi alasnya 11 cm, dan tingginya 8 cm, maka luasnya diperoleh dari, setengah dikali 11 kali 8. Hasilnya 44 cm persegi. Jadi luas segitiga pada gambar tersebut adalah 44 cm persegi. Selanjutnya kita membahas tentang Pitagoras. Teorema dari Pitagoras adalah, kuadrat sisi miring, atau hipotenusa, atau sisi terpanjang pada segitiga siku-siku, sama dengan jumlah kuadrat dua sisi lainnya, seperti A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, atau akar A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C. Di sini C adalah sisi miring, atau sisi terpanjang dari segitiga siku-siku. Perhatikan untuk gambar di samping. Tentukan berapa panjang sisi miringnya, menggunakan rumus Pitagoras. Berikut jawaban dari soal pada slide sebelumnya.
Diketahui, untuk panjang sisi AB, sama dengan 8 cm. Dan untuk panjang sisi BC, sama dengan 12 cm. Yang ditanyakan adalah, panjang sisi AC. Sebelum itu, kita buat permisalan terlebih dahulu. A sama dengan sisi AB, B sama dengan sisi BC, dan C sama dengan sisi AC. Selanjutnya, untuk jawabannya, dimulai dari C kuadrat, sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Di mana C adalah AC, dan A adalah AB, serta B adalah BC, maka bentuknya menjadi AC kuadrat, sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Di mana AB sama dengan 8, dan BC sama dengan 6, maka 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat, sama dengan 64 plus 36. Dan hasilnya adalah, AC kuadrat sama dengan 100. Dengan demikian, untuk nilai AC, diperoleh dari akar 100, yaitu 10 cm. Jadi, panjang sisi AC adalah 10 cm. Selanjutnya, materi yang kita tunggu-tunggu, yaitu luas permukaan dari 5 segi 4. Luas permukaan 5 segi 4, diperoleh dari jumlah luas semua bangun datar, yang melapisi 5 segi 4, yaitu 4 luas sisi tegak berupa segitiga, yang kongruen atau sama, dan 1 sisi alas berupa persegi. Maka, rumus luas permukaan 5 segi 4 adalah LP sama dengan luas alas ditambah luas sisi tegak. Perhatikan untuk gambar di samping. Terdapat 4 bangun datar segitiga, sebagai sisi tegak dari 5 segi 4, diantaranya 1. Segitiga TAB 2. Segitiga TCD 3. Segitiga TBC dan 4. Segitiga TDA. Dikarenakan 4 segitiga tersebut kongruen atau sama, maka untuk luas sisi tegak 5 segi 4 adalah Nah, untuk luas dari sisi tegak 5 segi 4 adalah luas segitiga TAB ditambah luas segitiga TBC ditambah luas segitiga TCD ditambah luas segitiga TDA, atau dapat disederhanakan menjadi 4 dikali luas segitiga, di mana luas segitiganya adalah setengah dikali alas kali tinggi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa luas sisi tegak 5 segi 4 adalah 4 dikali setengah kali alas kali tinggi. Catatan, untuk tinggi, pada rumus di atas, adalah tinggi dari segitiganya ya, bukan tinggi dari 5 segi 4. Berikutnya, untuk sisi alas dari 5 segi 4, berupa persegi. Pada penjelasan sebelumnya, kalian sudah belajar tentang luas persegi bukan? Nah, untuk mencari luas alasnya, sama dengan luas persegi, yaitu, sisi dikali dengan sisi. Maka, untuk luas alas 5 segi 4 TABCD, adalah sisi AB, dikali dengan sisi BC.
Setelah kita mengetahui cara untuk menemukan luas alas dan luas sisi tegaknya, substitusikan cara tersebut pada rumus luas permukaan dari 5 segi 4. Dikarenakan luas permukaan dari 5 segi 4 adalah luas alas ditambah dengan luas sisi tegak, maka untuk rumusnya adalah sisi dikali sisi untuk luas alasnya, ditambah dengan 4 dikali setengah kali alas kali tinggi untuk luas sisi tegaknya. Dengan keterangan, LP sama dengan luas permukaan, S sama dengan sisi alas, atau rusuk dari 5 segi 4. A sama dengan alas dari sisi tegak segitiga. T sama dengan tinggi dari sisi tegak segitiga. Berikut adalah contoh soal dari luas permukaan 5 segi 4. Perhatikan untuk gambar di samping. Diketahui, 5 segi 4 TABCD, dengan panjang sisi alas, 16 cm. Dan tingginya, 15 cm. Tentukan luas permukaan, dari bangun ruang tersebut. Diketahui, untuk sisi alasnya sama dengan 16 cm, dan tinggi limasnya sama dengan 15 cm. Yang ditanyakan adalah, luas permukaan dari 5 segi 4. Baik, saatnya mencari jawabannya. Rumus luas permukaan dari 5 segi 4 adalah luas alas dengan sisi kali sisi, ditambah luas sisi tegaknya, yaitu 4 dikali setengah kali alas kali tinggi. Sebelum itu, kita cari luas alasnya terlebih dahulu. Luas alas sama dengan sisi kali sisi. Diketahui, panjang sisinya adalah 16 cm, maka luasnya adalah 16 dikali dengan 16, dan hasilnya adalah 256 cm persegi. Lalu, untuk luas sisi tegaknya, diperoleh dari 4 dikali dengan setengah, kali alas kali tinggi. Diketahui, alasnya adalah 16 cm, dan tingginya, yang masih belum diketahui. Maka dari itu, mari kita mencari tingginya terlebih dahulu. Bagaimana mencari tingginya? Tinggi dari sisi tegak 5 segi 4, diperoleh dari jumlah kuadrat dua sisi lainnya. Atau bisa disebut dengan Pitagoras. Di mana T kuadrat, sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Dengan A adalah tinggi dari 5 segi 4, yaitu 15 cm, dan B adalah panjang setengah dari sisi alasnya, yang dimulai dari titik tengah alas segi 4, sampai ke titik tengah dari sisi AB, yaitu, setengah dikali panjang sisi AB 16 cm, sama dengan 8 cm. Yang kemudian, dikuadratkan menjadi 225 dan 64. Lalu keduanya dijumlahkan, dan hasilnya adalah 289. Agar T kuadrat menjadi T, kita perlu mengubah 289 menjadi bentuk akar. Dan hasilnya adalah 17 cm. Jadi, tinggi dari sisi tegaknya adalah 17 cm. Setelah tingginya diketahui, substitusikan nilai tersebut pada rumus luas sisi tegak. Rumus luas sisi tegaknya adalah 4 dikali setengah kali alas kali tinggi. Di mana untuk alasnya adalah 16, dan tingginya adalah 17, maka diperoleh 4 dikali setengah kali 16 kali 17, yang hasilnya adalah 544. Nah, setelah diketahui untuk luas sisi alas dan luas sisi tegaknya, substitusikan nilai keduanya pada rumus luas permukaan 5 segi 4. Penyelesaiannya adalah luas permukaan 5 segi 4 diperoleh dari luas alas ditambah dengan luas segitiga.
Untuk luas alasnya adalah 256, dan luas sisi tegaknya adalah 544. Maka hasilnya adalah 800 cm persegi. Jadi, luas permukaan dari 5 segi 4 tersebut adalah 800 cm persegi. Kuda berlari ke tanah datar, macan tua datang mengejar. Jika ingin bertambah pintar, tentu kita harus belajar. Sekian, dan terima kasih. Silahkan pencet tombol home, untuk kembali ke menu utama ya. Yang muncul pada pilihan kelima atau yang terakhir adalah contoh soal dari implementasi bangun ruang 5 segi 4 pada kehidupan sehari-hari. Berikut, kami tautkan video mengenai 5 segi 4. Silakan disimak untuk video berikut ini. Dikarenakan nantinya akan ada soal yang harus dipahami, dan jawabannya ada pada slide selanjutnya. Buat bangun ruang 5 segi 4 yuk! Pertama-tama, siapkan alat dan bahan dulu ya. 1. Kardus. 2. Bungkus kado. 3. Penggaris. 4. Gunting. 5. Selotip. 6. Pensil. Untuk bungkus kado opsional saja ya. Itu hanya untuk memperindah bentuk bangun ruang limasnya. Selanjutnya, gunting kardus berbentuk 4 segitiga yang kongruen atau sama panjang. Dan 1 persegi yang ukuran panjangnya sama dengan alas segitiga. Jika kalian kesulitan dalam mengguntingnya, kalian bisa menggambar segitiga dan perseginya dengan pensil terlebih dahulu sebelum menggunting. Panjang sisi dari perseginya adalah 6 cm. Panjang alas segitiganya sama dengan persegi, yaitu 6 cm. Nah, untuk tinggi dari segitiganya adalah 7 cm. Lalu bungkus potongan kardusnya dengan kertas kado yang sudah disiapkan. Setelah itu, rekatkan potongan-potongan kardus dengan selotip hingga terbentuk jaring-jaring 5 segi 4. Jika sudah, rekatkan masing-masing ujung segitiganya hingga terbentuk bangun ruang 5 segi 4 dengan sempurna. Yeay! Bangun ruang 5 segi 4 selesai dibuat. Sekarang, saatnya untuk menghitung luas permukaan bangun ruang 5 segi 4 ini ya. Bangun ruang 5 segi 4 ini memiliki panjang sisi alasnya adalah 6 cm dan tinggi dari segitiganya adalah 7 cm. Untuk jawaban luas permukaan dari bangun ruang ini ada di slide selanjutnya ya. Silakan disimak kembali. Video pada slide ini adalah jawaban dari slide sebelumnya, di mana jawaban yang tertera disusun secara manual yang dibandingkan dengan jawaban otomatis menggunakan cabrit 3D. Kado yang terdapat pada video sebelumnya adalah bentuk bangun ruang 5 segi 4 dengan sisi alas 6 cm dan tinggi dari sisi tegaknya adalah 7 cm. Jadi, cara untuk menghitung luas permukaan dari 5 segi 4 ini adalah sebagai berikut. Luas permukaan 5 segi 4
diperoleh dari luas sisi alas ditambah dengan luas sisi tegak. Luas sisi alasnya adalah S dikali dengan S. Sama dengan 6 dikali 6, hasilnya adalah 36. Lalu untuk luas sisi tegaknya adalah dikarenakan sisi tegaknya ada 4 segitiga yang kongruen, maka rumusnya adalah 4 dikali dengan luas segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Sama dengan 4 dikali setengah kali alasnya 6 dan tingginya 7. Hasilnya adalah 84. Maka untuk hasil luas permukaan 5 segi 4-nya adalah LP sama dengan 36 ditambah 84. Dan hasilnya adalah 120 cm persegi. Mari kita cocokkan dengan hasil otomatis dari aplikasi Cabri 3D. Dan hasilnya sama, yaitu 120 cm persegi. Berikut kami tautkan beberapa latihan soal yang bisa kalian pakai untuk melatih sejauh mana pemahaman kalian. Silahkan diaplikasikan dengan baik sesuai dengan penjelasan yang sudah diberikan pada slide-slide sebelumnya. Semoga bermanfaat. Demikianlah multimedia dari kami. Jika ada kesalahan dalam penyusunan multimedia ini, kami mohon maaf. Terima kasih.